Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita SPMSI, dosen pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada video pembelajaran, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang akan saya bawakan, yaitu mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Mata kuliah kewirausahaan agribisnis merupakan mata kuliah wajib yang didesain dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa dengan teori dan aplikasinya dalam kegiatan kewirausahaan, seperti perkembangan konsep kewirausahaan, peranan kreativitas dan inovasi, menentukan peluang dan jenis usaha, perencanaan usaha, menyusun strategi bisnis melalui kegiatan produksi, pemasaran, manajemen dan keuangan, menyusun bisnis model kanvas atau BMC sebagai persiapan untuk menjadi calon wirausaha. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, yakni pertemuan pada kelas dan praktikum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah kewirausahaan agribisnis, ada 5 capaian mata pembelajaran. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengemukakan tentang konsep kewirausahaan, pentingnya kewirausahaan, konsep kewirausahaan dalam konteks pilihan karir, analisis potensi diri, serta karakteristik wirausahaan potensial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang inovatif, kreatif, daya juang, dan tanggung jawab dalam pengembangan berwirausaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menentukan peluang usaha pada usaha, resiko usaha, dan strategi bisnis dalam bidang pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu mengalokasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sosial untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan unit usaha yang inovatif dan menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun sub CPMK dalam materi yang akan saya bawakan adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menentukan peluang, ide usaha, dan jenis usaha yang ada di sekitar. Adapun pertemuan yang saya bawakan pada video pembelajaran kali ini adalah pertemuan kelima dengan tema peluang, ide, dan jenis usaha. Sistem pengejaran yang saya gunakan pada mata kuliah kewirausahaan agribisnis adalah sistem DIA, yakni delivery, interaktif, dan assessment. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang saya gunakan atau yang saya lakukan adalah dengan metode ceramah, presentasi, serta pembelajaran tatap muka dengan tujuan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh mahasiswa secara efektif. Kemudian untuk pada aspek interaktif, teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah menekankan interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi dan tanya jawab secara individu maupun kelompok dengan tujuan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah pada aspek assessment, yang dimana teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan memberikan tugas, kuis, dan ujian. Hal ini untuk bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami pembelajaran yang telah diberikan. Untuk sistem penilaian meliputi beberapa hal. Yang pertama ada kehadiran, sikap, keaktifan dalam kelas, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk media yang saya gunakan adalah alat bantu berupa PowerPoint yang saya tampilkan pada proses pengajaran mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Untuk referensi dan bahan ajar yang saya gunakan adalah beberapa buku, yang diantaranya adalah buku kewirausahaan dari Anggriani dengan judul Kewirausahaan edisi jilid 2 dan buku model bisnis model kanvas yang ditulis oleh Ayu Wulandari dan saya sendiri, serta modul perkuliahan yang saya buat dalam satu
modul bahan ajar mata kuliah kewirausahaan agribisnis. Selanjutnya, saya mohon izin menampilkan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan agribisnis dengan metode tatap muka atau luring. Mari kita simak bersama dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Baik, senang. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan kelima ya, untuk mata kuliah kewirausahaan itu pertemuan kelima. Dan sebelum kita memulai pertemuan ini, Ibu ingin mereview dulu materi semester pertemuan kemarin. Ya, pertemuan keempat, masih ada ingat materinya apa kemarin tentang apa? Inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan inovasi. Ini adalah mata kuliah materi lanjutan ya untuk pertemuan kemarin. Selanjutnya saya mau review dulu. Masih ada nggak yang ingat apa sih sebenarnya kreativitas? Ayo, ada yang tahu? Yang angkat tangan. Cuma satu orang? Oke, silakan. Ini siapa lagi namanya? Indina. Kreativitas itu suatu kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Oke, kemampuan untuk menciptakan ya, itu yang menjadi poin dari yang namanya tentang kreativitas. Oke, yang inovasi ada? Cuma, oke, ini lagi nggak usah kita kedatangan aja, silakan. Inovasi merupakan suatu tahapan dalam menemukan atau mengembangkan suatu ide lama atau menemukan ide baru. Oke, hampir sama ya sebenarnya pemahamannya, menemukan juga kan ide baru. Ya. Nah, ini merupakan lanjutan materi yang akan kita paparkan hari ini. Akan kita bahas, yang akan kita diskusikan terkait peluang ide dan jenis usaha. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kreativitas dan inovasi dalam berusaha. Sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya peluang dan ide dan jenis usaha yang bisa kita ambil di pada kegiatan mata-mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, ini lanjut saja. Sebelumnya kita bahas juga apa sih capaian pembelajaran untuk mata kuliah hari ini. Untuk materi tentang peluang dari ide usaha dan jenis usaha. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan adalah adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan apa definisi peluang, ide dan jenis usaha. Selanjutnya mampu menjelaskan sumber peluang usaha dan jenis usaha. Kemudian mampu menjelaskan metode dalam mencari gagasan ide usaha. Kemudian mampu mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan dalam suatu usaha. Dan yang terakhir, ini akan menjadi tugasnya atau tujuan dari akhir materi kali ini, menentukan jenis dan gagasan ide usaha yang ada di sekitar kita. Itu tujuan dari capaian pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini ya. Lanjut kita bahas tentang kita brainstorming dulu ya. Terkait materi minggu lalu, Mas Nanu juga menyatakan bahwa inovasi itu merupakan alat dalam kewirausahaan. Yang dimana keduanya ini, inovasi dan kewirausahaan ini memerlukan yang namanya kreativitas. Seperti materi minggu lalu ya. Kemudian kreativitas ini masih nyambung juga. Kreativitas merupakan kemampuan yang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, produk, untuk menciptakan yang namanya produk atau jasa. Sebenarnya itu tujuan dari kreativitas dalam kewirausahaan. Lanjut kita mau lihat apa sih manfaat dari berpikir kreativitas. Masih nyambung, yaitu mengubah masalah atau kesulitan atau kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang sebagai langkah untuk menjadi kesuksesan. Harapan dari berwirausaha untuk menjadi seorang yang sukses. Kemudian untuk menemukan solusi yang inovatif, menemukan penemuan baru, teknologi baru, metode baru, produk, jasa dan lain-lainnya. Kemudian mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dan keunggulan. Nah, akhirnya adalah dari manfaat dan berpikir kreatif ini adalah menemukan gagasan, ide, peluang,
baru itu adalah ide ya. Itu hasil dari proses kreativitas adik-adik yang dimana yang dilakukan oleh manusia atau adik-adik sendiri untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Kemudian ide itu dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pengetahuan, pengamatan yang ada di sekitar kita, ada pengalaman, imajinasi serta dari inspirasi. Ya kan, kalau kita bahas ide adalah inspirasi tanpa batas, ya kan gitu. Itu yang kalian harus pahami. Kemudian lanjut sumber-sumber peluang usaha. Nah, untuk sumber-sumber peluang usaha kan ini kita mau menciptakan nih ide usaha atau peluang usaha apa sih yang bisa kita wujudkan, ya kan? Tujuan dari mata kuliah pertemuan ini nanti adalah menentukan ide usaha. Ini yang dapat menjadi salah satu cara kita untuk melihat apa ide usaha yang akan kita tentukan nanti, ya kan? Ini adalah sumber-sumber peluang usaha yang dilihat dari diri kita sendiri. Dari mana? Dari hobi. Hobinya apa? Contohnya hobi apa? Hobi main bola. Boleh lah kita ciptakan peluang usaha. Karena saya hobi main bola, ada modal saya bisa buat sewa jersey untuk apa? Outfit bola. Atau bisa bikin lapangan futsal. Sedang contoh-contoh saya melihat dari hobi apa yang kita punya. Contohnya lagi, saya hobi mendesain. Jadi saya bisa bikin peluang usaha di bagian desain garis. Kalau di bagian agribisnis atau pertanian, kira-kira peluang usaha apa yang menjadi hobi? Ada nggak hobi yang bercocok tanam atau budidaya? Itu ketika ada hobi yang seperti itu, kita bisa membuat yang namanya apa? Kreativitas baru. Iya, kreativitas baru. Contohnya untuk misalnya saya mau menanam biji, ya kan? Hobi menanam, kita bisa budidaya tanaman cabai, ya kan? Kita jual, melihat peluang, kita olah lagi biji cabainya itu menjadi yang produk sambal seperti itu. Melihat peluang-peluang sesuai dengan hobi kita, ya. Kemudian ada keahlian, nah ini penting. Selain tadi ada hobi, ada juga yang namanya keahlian, ya. Keahlian apa yang kita miliki. Jangan sampai kita mau bikin usaha, ada peluang tapi kita nggak mampu. Kan contoh mau memasak tapi hobinya memasak. Hobinya memasak tapi keahliannya untuk membedakan yang namanya garam dan gula kan belum bisa. Kadang ada hobi memasak sebenarnya tapi keahliannya nggak ada. Ibu kan gitu ya contohnya. Kemudian ada peluang dari pengetahuan dan latar belakang gitu ya, budi diri sendiri. Kemudian ada pendidikan, ada di usaha keluarga kan ada tuh keluarga udah menjadi pengusaha atau punya usaha untuk melanjutkan, boleh itu peluang usaha juga. Kemudian lingkungan, kebiasaan yang ada di sekitar kita, ya kan? Kemudian ada perubahan yang terjadi, perubahan global dan perubahan peraturan pemerintah. Ini sumber-sumber peluang usaha. Ada juga yang berdasarkan dari konsumen, berdasarkan orang lain dan informasi yang itu. Selanjutnya sumber-sumber gagasan usaha sama tadi, ada yang berdasarkan dari survei, ya kan? Orang sebelum membuat usaha gagasan ada survei dulu nih, jangan sampai kita buat usaha nggak ada pasarnya nih, nggak ada konsumennya, makanya ada survei dulu, ya kan? Kemudian ada pengalaman, ada teknologi, ada kebutuhan pasar, kan? Jangan sampai kita buat produk ternyata pasar tidak membutuhkan, ngapain, ya kan? Jadi itu selanjutnya ada saluran distribusi, ada pemasok dan perubahan lingkungan. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita menentukan yang namanya ide usaha atau gagasan ide usaha, kita bisa lihat dulu komponen dan kualitas kehidupan manusia. Manusia akan dia katakan berkualitas ketika dia memenuhi yang namanya kebutuhan manusia 5 dasar ini. Yang pertama itu tentang kebutuhan fisik, kemudian mental, psikososial, psikopersonal dan spiritual. Fisik, untuk fisik itu apa yang dibutuhkan fisik? Badan kita apa? Untuk makan, minum, apalagi pakaian. Itu penting. Berarti kita bisa melihat peluang usaha dari kebutuhan fisik, gitu ya. Kemudian ada contoh-contohnya ini nanti bisa ini ada contoh makanan, minuman. Capaian dari kegiatan kebutuhan manusia itu untuk hidup sehat, ya kan? Kuat, sehat, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan mental rasional, ada kebutuhan untuk belajar, ya kan? Pendidikan itu meneliti, menulis itu ada kebutuhan meskipun tidak semua orang itu pasti membutuhkan namanya belajar. Karena itu belajar di formal
ya, meskipun kita ada introvert, ada extrovert, kata-kata anak muda sekarang ya. Gitu. Ini kebutuhan bergaul itu penting. Kemudian psikopersonal itu introspeksi diri, afirmasi diri, meyakinkan diri kita bisa, kita mampu, itu penting. Kemudian ada spiritual yang dimana ada meditasi, berdoa, itu kebutuhan, 5 kebutuhan dasar dari manusia dikatakan berkualitas. Seperti itu ya. Ini adapun untuk aktivitas-aktivitasnya seperti ini, dan ada peluang-peluang usaha yang bisa kita ciptakan dari kebutuhan 5 kebutuhan manusia. Ya. Oke, nah kita mau lihat metode dalam mencari gagasan ide usaha apa? Ada 2 yang kalian harus tahu untuk mencari yang namanya gagasan ide usaha. Ada 2 cara. Yang pertama itu ada istilah metode ATM. ATM apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Bukan ATM yang digesek ya. Oke, kemudian yang kedua ada analisis SWOT apa? Sudah ada? Ini ada 2, ada metode amati, tiru, modifikasi. Contohnya amati, tiru, dan modifikasi itu seperti ini ya. Metode amati, tiru, dan modifikasi mempelajari usaha yang sudah ada. Contohnya usaha makanan kan sudah banyak kan, terus bisa dipelajari. Kemudian mengkaji input dan output suatu usaha tersebut, apa sih sebenarnya bahan bakunya, kemudian hasilnya berapa, seperti itu. Kemudian menganalisa tren atau populasi dan data demografi ini lebih kepada konsumen ya secara umum. Kemudian mengkaji tren ekonomi, dan yang terakhir meniru, memodifikasi berdasarkan dari boran pemasaran 4P. Yang kan kemarin sudah dari pemasaran ya. 4P apa? Jawab semuanya ya. Oke, ini metode untuk ATM. Berarti contohnya paling kecil kita bisa. Ada yang bisa nggak? Contoh amati, tiru, modifikasi. Ayo. Contoh saya dulu ayam geprek nih. Saya mau tiru tapi dengan inovasi seperti ini, kan gitu. Itu contoh meniru tapi dengan memodifikasi. Apakah memodifikasi dari segi rasa, dari segi harga, kemasan, itu boleh-boleh aja. Ya, intinya kita ada modifikasi yang ditanamkan di dalamnya. Ada pembeda antara produknya kita dengan produk atau usahanya kita dengan usaha yang seperti itu ya. Paham sampai sini? Atau ada yang memberi contoh? Bisa saya Bu? Ya, boleh. Contohnya ada produk cacing hijau. Nah mereka itu Bu, pemasarannya masih berbentuk ke cacing yang masih hidup maupun yang kering. Nah mungkin bisa dimodifikasi menjadi sebuah kapsul. Tapi dimodifikasi menjadi sebuah kapsul. Tapi tidak asal langsung menjadi kapsul ya, tolong guys. Untuk bisa menentukan yang namanya kapsul itu harus sesuai dengan standar ya. Ada perizinan, kan kita apalagi namanya obatan ya. Itu boleh, kita termasuk modifikasi ya. Oke, lanjut. Paham sampai sini ya? Jadi kita masuk ke analisis SWOT. SWOT ini, SWOT pasti kalau kita dari kelemahan, kekuatan, peluang, ancaman. Pernah dengar? Ya, itu adalah SWOT ya. Ini ada strength, kekuatan, ada weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan risk. Ini adalah metode kita dalam menciptakan yang namanya ide usaha. Kita bisa melihat, oh usaha saya ini peluangnya apa, kekuatannya apa sih yang saya miliki. Oh ternyata sumber bahan bakunya dekat, itu kekuatan. Kemudian kelemahannya apa, oh ternyata bahan baku yang saya gunakan mudah rusak. Kan contohnya seperti itu ya. Kemudian peluangnya apa, oh ternyata peluang konsumen ternyata banyak. Pedoman dari program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024. Ini ada pertama kategori yang namanya makanan dan minuman. Jadi jenis usaha yang di bidang makanan dan minuman. Ada kategori jasa dan perdagangan. Kemudian ada kategori industri kreatif. Kemudian ada kategori berbasis teknologi. Ada kategori budidaya dan ada kategori bisnis digital. Nah, yang pertama itu 5 entrepreneur atau yang sedang populer sekarang istilahnya ya. Yang pertama apa? Food entrepreneur, ya kan? Orang-orang atau pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner. Itu adalah contoh dari tim entrepreneur tadi ya, entrepreneur. Kemudian apa lagi? Teknopreneur, orang yang bergerak di teknologi ya. Kemudian ada kreatif
banyak yang konten-konten ini masuk di sini, creativepreneur ya. Kemudian ada socialpreneur, orang yang betul-betul berbisnis tapi di lingkungan sosial seperti itu. Kemudian ada di ecopreneur. Oke, selanjutnya aspek-aspek penting dalam memilih usaha yang harus kalian pahami ada pertama, jenis usaha harus realistis dan memberikan laba yang menguntungkan. Faktor keuntungan penting. Ngapain kita bikin usaha kalau tidak menguntungkan? Itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, jenis usaha yang dikuasai mudah untuk dikerjakan, mudah dilakukan, mudah untuk memelihara. Kemudian jenis usaha yang produknya disenangi, mudah dipasarkan, dan sedikit proses yang jelas. Lanjut ke faktor-faktor kegagalan dalam menyebabkan di dalam usaha kegagalan atau tidak berhasilnya suatu usaha itu ada 5. Yang pertama, ada banyak sebenarnya, cuma itu merangkumnya ada 5. Ada data dan informasinya tidak lengkap, ya kan? Kita usaha ternyata data konsumen tidak ada, data kebutuhan ternyata pasar meminta, itu makanya informasi dan datanya itu harus jelas. Nah kalau udah jelas, itu kemungkinan kegagalan usaha. Dan salah pemilihan pasar atau target sosial media. Kita contoh paling kecil, saya mau jual makanan pedas tapi targetnya anak kecil, kan salah ya gitu ya contohnya. Atau saya mau jual baju perempuan tapi targetnya laki-laki, kan itu namanya target salah ya. Dan mengenal konsumen 5.0 kan, bukan 4.0 lagi ya, sekarang eranya 5.0. Ada 5 generasi yang kalian harus paham. Ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi milenial atau Y, ada generasi Z, dan generasi ini kalian masuk generasi apa? Generasi Z. Kita ingin menentukan tadi mengambil peluang usaha, kita harus atau menentukan ide usaha, kita harus mengenal konsumen yang kita dulu. Siapa sebenarnya yang mau dituju? Ini ada beberapa. Ini sedikit kita gambarkan. Ada generasi baby boomer, yaitu konsumen pertama. Ini dikenal dengan sikap yang orientasinya misi pada layanan serta mau bekerja ekstra. Ini usianya sekarang itu ada sekitar 65 sampai 70 tahun. Berarti kakek-kakek kita ya, kakek neneknya kita. Tapi gimana perilaku belanja dari seorang generasi boomer? Suka dengan toko konvensional karena mereka tidak kenal yang namanya teknologi. Ada, mereka udah kenal sih, tapi tidak terlalu paham ya. Ada beberapa kreatif kalau kita mau marginalkan, rata-rata nenek kita belum mengenal yang namanya teknologi. Berarti mereka hidup bukan di era zaman teknologi untuk digital itu ya. Lanjut generasi X. Ya, ada generasi X itu ini kalian bisa lihat generasi X itu memiliki cara pandang, ada karakter tersendiri mereka. Ini orang tuanya kita. Kan rata-rata orang tuanya kita sudah lahir di atas dari 19 berapa tadi? 6 ya. Rata-rata orang tua kita. Ini usianya mereka lebih suka menyukai pencarian semisal di Google. Kan orang tua kita sudah kenal kan ada main Facebook kan orang tuanya. Sudah kenal, jadi dia cari referensi aja di Google. Mereka hanya mencari referensi barang atau produk di Google. Kemudian tapi meskipun mereka mencari di Google, mereka kan langsung belanja, lebih suka tetap belanja offline. Nah ini terakhir ya, generasi Alpha. Nah generasi Alpha ini kalau untuk cara belanja mereka itu belum ada karena masih taraf anak-anak seperti itu ya. Dia mereka belanja masih berdasarkan dari arahan dari orang tua meskipun mereka sudah ada pilihan itu ya. Oke, sampai ini adalah pertemuan akhir. Sebelum ibu akhiri, ibu mau mereview dulu materinya. Nggak usah ditulis esai, tapi ibu mau 1-2 orang paham atau mengulang apa materi dari yang ibu jelaskan hari ini dari pagi tadi sampai menjelang siang ini. Ada yang bisa? Saya Bu. Oh iya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah bagaimana cara kita membangun bisnis, juga melihat peluang dari bisnis yang kita bangun dengan melihat faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan tadi. Salah satunya faktor SWOT tadi. Oke, itu cara menentukan ya peluang usaha dengan menggunakan SWOT. Ada lagi? Ya, boleh. Dari yang saya simpulkan yaitu bagaimana kita mengembangkan ide-ide yang kita dapatkan,
ke depannya, seperti melihat ancaman dalam suatu bisnis atau usaha dan apa saja tantangan-tantangan ke depannya. Iya. Dan tadi cara menentukan peluang usaha tadi ada dua kan? Apa? Ada secara ATM. ATM tadi apa? Oke. Sama yang kedua tadi SWOT ya. Yang terakhir tentang jenis-jenis usaha. Ada yang bisa? Apa? Foodpreneur, terus foodpreneur, iya. Itu jenis-jenis usaha di bidang ya. Ada industri kreatif. Oke. Saya rasa nanti tolong belajar ya. Meskipun udah menyampaikan, tolong materinya tetap dipelajari dan harapannya Ibu materi kali ini itu bisa memberikan motivasi, manfaat buat kita ke depannya. Apalagi ini calon-calon wirausaha, ya kan, calon-calon entrepreneur. Iya. Oke, sebelum Ibu akhiri ada tugas, tetap ada tugas ya, supaya kalian tetap bisa belajar mandiri di rumah, gitu ya. Oke, ini absennya, Ibu silakan nanti kelupaan tadi absen ya untuk pertemuan. Kemudian ini tugasnya ada beberapa. Ini silakan nanti identifikasi peluang-peluang usaha tadi berdasarkan dengan SWOT. Kemudian ada analisis makro, kemudian analisis mikro, kemudian analisis kekuatan, kelemahan dan ancaman, dan aktualisasi diri nanti atau menentukan ide usaha dalam diri adik masing-masing ya. Nanti berarti menentukan kan tujuan akhir dari pertemuan materi hari ini adalah menentukan ide usaha atau gagasan usaha yang akan kita rencanakan. Karena materi kali ini akan berkesinambungan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya kan? Iya. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Karena udah gak ada pertanyaan dan saya anggap kalian sudah memahami, entah itu 100, entah itu 90, harapannya kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan 100% ya. Oke, tugasnya nanti jangan lupa tetap dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas silahkan dibuat Google Drive atau dikirim dalam bentuk satu folder supaya Ibu bisa mereview tugas-tugas kalian ya. Oke, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga senantiasa kalian diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap belajar ya.